Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 1 pertemuan kedua, yaitu tentang isi kandungan surah Al-Kafirun, isi kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, dan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 dalam Al-Quran. Ia merupakan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Al-Kafirun karena memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan menerima tawaran mereka untuk menyembah berhala yang mereka sembah. Surah ini juga dinamakan surah Al-Ibadah karena surah ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah dan takkan beribadah kepada berhala yang disembah orang kafir. Dinamakan pula surah Ad-Din sebagaimana ayat terakhir. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah Al-Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Yang kedua, surah Al-Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Yang ketiga, surah Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Surah ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surah ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surah Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya, dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Demikian isi kandungan surah Al-Kafirun. Semoga bermanfaat dan semakin menguatkan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua yaitu tentang isi kandungan surah Al-Maidah. Al-Maidah adalah salah satu surah yang tergolong ke dalam surah Madaniyah. Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Kandungan surah Al-Maidah ayat 2 adalah perintah untuk tolong-menolong dalam berbuat baik dan larangan tolong-menolong dalam berbuat jahat. Kandungan surah Al-Maidah ayat 3 menjelaskan tentang larangan memakan bangkai dan larangan berjudi. Selanjutnya yaitu isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Salah satu kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 adalah tentang mengetahui berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Salah satu isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 adalah tentang Allah menciptakan umat manusia berbeda-beda agar saling mengenal, dan orang yang paling baik adalah orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 yang pertama,
Ayat ini merupakan dalil larangan berburuk sangka atau suudzon kepada orang lain. Yang kedua, berburuk sangka merupakan perbuatan dosa. Surah ini juga merupakan dalil larangan mencari keburukan orang lain. Dilarang menggunjing, dalil tentang larangan bersuudzon dan mengunjing diibaratkan dengan orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Sedangkan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu Allah menciptakan manusia berbeda-beda seperti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar saling mengenal. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar saling mengenal. Surah ini juga dalil yang menyatakan bahwasannya orang yang paling mulia di antara umat manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa isi kandungan surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.